Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Daniel Tumpal Hamonangan Arwan, dosen pasca sarjana, Magister Manajemen FEB UI, mata kuliah Perilaku Konsumen atau Customer Behavior. Kami dari kelompok Dimpos Tampu Bolon dan Rene Tampu Bolon akan mempresentasikan terkait final project kami dengan judul Pengaruh Social Commerce terhadap Brand Image, Customer Engagement, dan Booking Intention Konsumen Hotel di Indonesia. Nah, sebagai latar belakang bahwa industri hospitality perhotelan saat ini berada dalam konteks transformasi digital akibat pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, internet, serta perangkat digital. Transformasi ini memungkinkan hotel untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih efisien, serta mendorong kemajuan Web 2.0 yang memfasilitasi lahirnya social commerce untuk promosi digital dan reservasi online. Ini sesuai dengan literasinya dari Abuel Kasim tahun 2024. Di sisi lain, sektor perhotelan Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, masih menghadapi tantangan pemulihan pasca pandemi COVID-19, di mana tingkat okupansi di kuartal 1 2025 hanya 43,05% dan jumlah wisatawan mancanegara hanya 841,03 ribu pada bulan Maret 2025, sesuai data dari Kata Data 2025. Namun demikian, prospek masih terus ada, di mana pendapatan industri perhotelan Indonesia ini diproyeksikan akan terus mengalami growth hingga mencapai 9,92 miliar US dollar pada tahun 2030, sesuai dengan data dari Statista tahun 2025. Sehingga peluang penguatan daya saing melalui digitalisasi dan penerapan social commerce masih tetap terbuka. Nah, penelitian kami, saya dan Pak Randy, ini mengkaji konsumen hotel di Indonesia dalam konteks perilaku pemesanan ataupun reservasi booking, di mana hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar sebagai langkah strategis untuk Novotel Jakarta Pulau Mas yang dimiliki oleh NT Corporation untuk dapat menjadi pedoman di mana sesuai rencana sudah beroperasi sejak tanggal 15 Desember 2025, 2 hari yang lalu. Sebagai hotel 4 stars plus, 4 plus star yang diluncurkan pada akhir 2025, Novotel Pulau Mas ini memiliki peluang strategis untuk membangun brand image sejak awal melalui pemanfaatan social commerce. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai industry driven problem. Industri perhotelan Indonesia, khususnya wilayah Jakarta dan Jabodetabek, sedang menghadapi tantangan di mana permintaan mengalami tekanan. Sesuai data, tingkat okupansi hotel pada Q1 2025 hanya 43,05% dan wisatawan mancanegara turun menjadi 841.030 pada Maret 2025 sesuai data dari Kata Data tahun 2025. Tekanan penurunan permintaan ini semakin kompleks karena permintaan dari segmen pemerintah dan MICE, yaitu meetings, insentif, conferences, dan exhibitions, ikut tertekan oleh kebijakan efisiensi anggaran, yaitu pengetatan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk arahan pengurangan belanja perjalanan dinas mencapai 50%, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, serta adanya sorotan dari PHRI, yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, terkait melemahnya kegiatan rapat dan kegiatan pemerintah di hotel, sesuai dengan data dari Kompas tahun 2025. Sehingga, merujuk kepada situasi tersebut, maka industri hotel harus mengandalkan strategi digital yang lebih efektif. Nah, paper menempatkan social commerce sebagai solusi potensial karena integrasi media sosial dalam e-commerce hotel dapat membantu hotel terhubung dan berinteraksi dengan tamu, sekaligus mengelola persepsi terhadap merek, serta menstimulus niat pemesanan atau reservasi. Nah, adapun research problem yang kami definisikan sesuai konteks di atas adalah bagaimana serta sejauh mana social commerce dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pemasaran hotel, khususnya melalui peningkatan hotel brand image, customer engagement, serta booking intention pada pasar domestik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas koneksi terhadap konsep dari perilaku konsumen atau kuliah perilaku konsumen. Nah, penelitian yang kami lakukan disusun dengan kerangka SOR atau Stimulus Organism Response, di mana social commerce diposisikan sebagai stimulus. Misalnya contoh reviews, rekomendasi dari pihak ketiga, pihak manapun, keluarga dan lain sebagainya, komunitas, promo, ataupun interaksi yang mempengaruhi proses internal konsumen atau seorang individu
seperti brand image dan customer engagement, lalu mendorong respons berupa booking intention. Adapun kaitan dengan materi consumer behavior sesuai buku Solomon tahun 2024 adalah yang pertama terkait attitudes dan how to change them, di mana isyarat informasi dan pengalaman membentuk attitude. Jadi multi atribut seperti isyarat informasi dan pengalaman experience membentuk attitude terhadap brand. Ini paralel dengan brand image. Lalu sehubungan dengan topik social influence and reference groups dari buku Solomon, bahwasanya keputusan konsumsi dipengaruhi oleh social proof, rekomendasi, norma kelompok yang paralel dengan fitur referral atau komunitas di social commerce. Lalu terkait dengan topik chapter learning and information processing, bahwa konsumen belajar dari EWOM atau electronic word of mouth, yaitu meliputi ratings dan reviews untuk mengevaluasi alternatif-alternatif, sehingga learning and information processing ini sangat relevan pada jasa yang intangible seperti industri hospitality atau hotel ini. Nah, selanjutnya kami akan mencoba mengelaborasi terkait dengan research gap yang muncul. Secara overall, studi social commerce di perhotelan masih banyak pada konteks negara maju atau di luar Indonesia, sehingga belum tentu dapat dikatakan relevan untuk konsumen hotel domestik Indonesia yang digital driven dan price sensitive. Research gap yang kedua adalah banyak riset yang memakai teori SOR. Namun, organisme sering diuji secara parsial, belum membandingkan peran relatif daripada brand image terhadap customer engagement dalam mendorong booking intention. Lalu gap yang ketiga, bahwa temuan empiris tentang customer engagement yang sudah ada dalam berbagai research itu masih inkonsisten. Ada yang signifikan ke booking intention, namun ada yang lebih kuat ke loyalitas jangka panjang dibanding keputusan pemesanan jangka pendek. Dan research gap yang keempat yang kami definisikan adalah masih minimnya riset yang mengaitkan antara social commerce dengan kondisi pasca pandemi di Indonesia, seperti melemahnya my study, meetings, conference, exhibition, serta pergeseran perilaku ke staycation dan wisata domestik. Ini sesuai dengan PHRI tahun 2025, serta referensi dari kata data tahun 2025. Adapun novelty atau kebaruan dari research yang kami lakukan, ada 4. Yang pertama adalah menguji ulang model social commerce berbasis SOR, stimulus, organism, dan responsiveness, pada konteks hotel domestik Indonesia yang memiliki karakter konsumen dan dinamika pasar yang berbeda. Novelty kedua adalah menunjukkan brand image sebagai mediator utama social commerce untuk kemudian menjadi booking intention. Sedangkan customer engagement tidak signifikan atau tidak secara langsung maupun tidak melalui mediasi. Novelty yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi teoretis bahwa mekanisme SOR bersifat kontekstual. Dalam konteks ini, persepsi merek lebih menentukan keputusan booking dibandingkan engagement digital semata. Dan novelty yang keempat adalah mengusulkan reframing dari pendekatan engagement driven ke brand perception driven untuk menjelaskan niat pemesanan hotel di pasar domestik Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai teori SOR atau stimulus, organism, dan response. Teori stimulus, organism, dan respons menjelaskan bahwa rangsangan eksternal atau stimulus memicu kondisi psikologis internal individu atau organisme yang kemudian menghasilkan respons perilaku. Ini sesuai dengan jurnal Mehrabian dan Russell tahun 1974. Kerangka stimulus organism respons ini banyak digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam lingkungan digital dan e-commerce. Ini sesuai dengan jurnal Jacobi tahun 2002. Dalam penelitian ini, social commerce diposisikan sebagai stimulus. Brand image dan customer engagement adalah sebagai organisme, serta booking intention sebagai respons. Nah, selanjutnya teori terkait dengan social commerce. Social commerce adalah integrasi fitur sosial, misalnya ulasan, rekomendasi, komunitas, ke dalam aktivitas komersial online untuk mendukung proses pembelian dan keputusan konsumen, sesuai dengan jurnal Hajri tahun 2015. Dalam konteks perhotelan, social commerce memungkinkan calon tamu untuk membentuk persepsi hotel melalui rating dan reviews, recommendations atau referrals, dan forums atau communities,
sehingga mempengaruhi citra merek dan niat pemesanan, sesuai dengan jurnal Abul Qasim et al. Tahun 2024. Ada beberapa hipotesis. Hipotesis pertama adalah eh, adanya pengaruh positif variabel social commerce terhadap variabel hotel brand image di Indonesia. Hipotesis kedua adalah adanya dugaan pengaruh positif dari social commerce terhadap customer engagement hotel di Indonesia. Dan hipotesis ketiga, adanya dugaan pengaruh positif dari social commerce terhadap booking intention di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada teori brand image. Brand image adalah digunakan untuk merujuk pada kumpulan persepsi, kesan, dan asosiasi konsumen terhadap merek. Ini sesuai dengan jurnal Brown et al. Tahun 2012. Pada industri hotel, brand image penting karena layanan bersifat intangible, dan calon tamu cenderung menggunakan isyarat eksternal, termasuk informasi digital, untuk menilai kualitas dan pengalaman yang diharapkan. Ini sesuai dengan jurnal Chakraborty dan Biswal tahun 2020. Brand image yang kuat meningkatkan keyakinan konsumen serta mendorong adanya niat pemesanan atau booking intention. Ini sesuai dengan jurnal Abul Qasim et al. Tahun 2024. Sehingga kami mengadakan hipotesis yang keempat, yaitu adanya pengaruh positif dari variabel citra merek hotel terhadap booking intentions hotel di Indonesia. Dan hipotesis kelima adalah adanya citra merek hotel memiliki peran mediasi yang signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke teori terkait dengan customer engagement. Customer engagement menggambarkan keterlibatan konsumen terhadap merek yang bersifat multidimensi, yaitu terdiri dari kognitif, meliputi attention atau absorption, afektif, meliputi emotional connection, serta perilaku, terdiri dari interaksi ataupun aktivasi. Ini sesuai dengan jurnal Holbig et al. Tahun 2014. Dalam jasa perhotelan, engagement berkembang melalui interaksi digital, responsivitas merek, serta konten buatan pengguna. Engagement sering dikaitkan dengan hubungan jangka panjang seperti loyalitas dan word of mouth, sesuai dengan jurnal Shaw et al. Tahun 2014 dan jurnal Harrigan et al. Tahun 2017. Nah, dari teori customer engagement ini kemudian kami mendefinisikan adanya hipotesis keenam, yaitu customer engagement berpengaruh positif terhadap booking intentions hotel di Indonesia. Lalu adanya hipotesis yang ketujuh, yaitu customer engagement berupa citra merek hotel memiliki peran mediasi yang signifikan dalam hubungan antara citra merek hotel atau brand image dengan booking intentions hotel di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah teori tentang booking intention. Booking intention adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan pemesanan hotel yang muncul dari evaluasi kognitif dan emosional terhadap merek, informasi online, dan nilai yang diharapkan dari pengalaman menginap. Ini sesuai dengan jurnal Han et al. Tahun 2011. Dalam sektor pariwisata atau perhotelan, niat pemesanan dipengaruhi kuat oleh citra seperti hotel atau destination image maupun informasi digital seperti review online. Ini sesuai dengan jurnal Chen dan Tsai tahun 2007 serta jurnal Chakraborty and Biswal tahun 2020. Terkait teori relationships between variables in the model, literatur menunjukkan bahwa social commerce dapat membentuk brand image dan customer engagement yang kemudian meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pemesanan atau reservasi. Dalam kerangka stimulus, organisme, dan respons, jalur ini menjelaskan bagaimana stimulus digital atau social commerce mempengaruhi mekanisme psikologis, seperti brand image atau engagement, dan berujung pada respons atau booking intention. Sebagai gambaran dari pemaparan kami sebelumnya, berikut adalah kerangka model yang kami sudah buat, Bapak, di mana kita akan melihat hubungan adanya pengaruh signifikan atau pengaruh positif antara social commerce secara langsung terhadap hotel booking intentions maupun pengaruh social commerce terhadap hotel booking intentions dengan dimediasi variabel perceived brand image maupun variabel mediasi customer engagement. Nah, kira-kira modelnya adalah seperti terlampir, di mana figur satu ini adalah model konseptual penelitian replikasi yang kami ajukan. Demikian mungkin sebagai penyampaian awal dari presentasi kami terkait final project kami. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Randi Montonaro Tampubolon. Terima kasih Bapak, Shalom dan Horas. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi daripada penelitian ini. Pada research design, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan desain explanatory research yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel dalam model penelitian. Kerangka konseptual penelitian didasarkan pada teori stimulus organisme respon atau SOR
di mana stimulus itu adalah social commerce, organism adalah hotel brand image dan customer engagement, respond adalah booking intention hotel. Nah, selanjutnya sample and data collection. Populasi penelitian adalah konsumen domestik Indonesia yang pernah menginap di hotel dalam 1 tahun terakhir, pernah memesan hotel secara online, dan menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang hotel. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana data primer dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan melalui Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Total responden terkumpul sebanyak 179 responden, dengan 165 responden itu dinyatakan valid setelah dilakukan screening. Selanjutnya masih pada metodologi untuk measurement dan instrumen. Instrumen penelitian diadaptasi dari studi sebelumnya, yang mana pada social commerce ini mengacu pada Hajli 2015, instrumen brand image itu mengacu Brun et al. 2012 dan Chakraborty dan Visual 2020. Customer engagement mengacu pada Holbeck et al. 2014 dan pada booking intention Agekian Simonian et al. 2012. Nah, keseluruhan item diukur menggunakan skala Likert 5 poin, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya data analisis teknik. Nah, pada teknik analisis ini menggunakan PLS SAM dengan software Smart PLS versi 4. Kecukupan sampel mengacu pada Hare et al. 2016. Rasionya 5 responden per indikator dengan total 31 indikator pertanyaan, sehingga 5 kali 31 sebanyak sejumlah minimum 155 responden. Sementara pada slide sebelumnya, sampel validnya 165 dinyatakan memenuhi. Lalu evaluasi model dilakukan secara bertahap. Model pengukuran outer model untuk memastikan reliabilitas dan validitas konstruk sebelum uji struktural. Model struktural atau inner modelnya dengan pengujian koefisien jalur, statistik, ukuran efek, serta uji mediasi untuk melihat peran brand image dan customer engagement dalam hubungan social commerce dan booking intention. Next, ini adalah data demografinya. Bisa terlihat dari tabel, di mana mayoritas responden ini berada pada rentang usia 21-30 tahun sebanyak 50,9%, yang didominasi oleh perempuan sebesar 53,3%, dan sebagian besar responden berdomisili di DKI Jakarta dan berstatus lajang ya, 63,6 dan 52,1%. Ini mencerminkan karakteristik konsumen urban dengan mobilitas yang tinggi. Sementara demografi dari sisi pendidikan dan pekerjaan, mayoritas responden pendidikannya adalah sarjana sebesar 68,5% dan bekerja sebagai karyawan swasta itu 52,1%. Kelompok pendapatan terbesar berada pada rentang 4,5 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah, yaitu sebesar 32,7%, yang menunjukkan bahwa responden didominasi oleh konsumen berpendapatan menengah yang relevan dengan segmen pasar hotel di Jakarta dan sekitarnya. Lalu pada data behavior, bisa dilihat dari tabel ini, mayoritas responden menginap di hotel sebanyak 3-5 kali per tahun, dengan tujuan utamanya adalah staycation, dan sumber informasi utama sebelum pemesanan adalah ulasan online dari konsumen lain sebesar 40,6%. Ini menunjukkan atau menegaskan peran penting sosial commerce. Nah, sementara pada platform Traveloka, pemesanan yang paling banyak digunakan itu sampai ke angka 43,0% dengan fasilitas hotel sebagai pertimbangan utama dalam pemesanan tadi, sebesar 32,1%. Selain itu, TikTok merupakan media sosial paling sering digunakan untuk mencari ulasan hotel, sebesar 34,5%. Nah, selanjutnya, pada validitas dan reliabilitas, seluruh outer loading memiliki nilai di atas 0,7, berarti ini nilainya signifikan dan reliable, dan nilai VIF-nya di bawah 5, atau tidak ada masalah multikolinearitas. Ini seperti contoh pertanyaan SC1, saya merasa rekomendasi teman-teman saya umumnya jujur, nilai loadingsnya adalah sebesar 0,822 atau di atas 0,7, dan FIF-nya di bawah 5.
Dan pada variabel-variabel selanjutnya ya, kurang lebih ini menandakan angka yang signifikan. Next, begitu pula dengan variabel lainnya ya. Customer engagement, cognitive processing, sampai dengan engagement activation, juga menunjukkan nilai yang signifikan. Begitu pula dengan variabel brand image, functional brand image, sampai dengan booking intention. Ini juga menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu pada diskriminan validitas, hasil pengujian model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas. Nilai Crown Bench alpha berada pada rentang 0,8 sampai dengan 0,955. Nilai Rho A sebesar 0,815 sampai 0,956, serta komposit reliabilitasnya sebesar 0,888 sampai 0,961, yang seluruhnya melampaui batas minimum 0,7, sehingga menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Selain itu, validitas konvergen juga terpenuhi dengan nilai average variance extracted berada pada rentang 0,638 sampai 0,726, yang seluruhnya melebihi ambang batas 0,5. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan layak digunakan untuk analisis model struktural. Nah, pada hipotesis testing direct, hasil pengujian menunjukkan bahwa social commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap hotel brand image. Ini pada hipotesis 1 ya. Temuan ini menunjukkan bahwa ulasan, rekomendasi, dan interaksi sosial online berperan penting dalam membangun persepsi konsumen terhadap merek hotel. Nah, selanjutnya, begitu juga dengan pada hipotesis 2, social commerce dan customer engagement ini berpengaruh positif, yang mengindikasikan bahwa aktivitas social commerce mampu meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap merek hotel melalui interaksi digital. Nah, begitu pula dengan hipotesis 3, social commerce terhadap booking intention, ini terbukti signifikan, support ya, namun dengan ukuran efek yang relatif lebih kecil, menunjukkan bahwa social commerce tidak secara langsung menjadi penentu utama keputusan pemesanan, melainkan bekerja melalui mekanisme psikologis konsumen terlebih dahulu. Nah, lalu pada hipotesis 4, hubungan brand image terhadap booking intention, ini juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan bahwa citra merek merupakan faktor utama dalam mendorong niat pemesanan hotel. Nah, sementara pada hipotesis 6, customer engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap booking intention, yang menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen di media sosial tidak selalu diterjemahkan menjadi keputusan pemesanan hotel secara langsung. Nah, sementara ini hipotesis testing indirect, hasil pengujian menunjukkan bahwa hotel brand image memediasi secara signifikan hubungan antara social commerce dan booking intention. Pada hipotesis 5 ya, temuan ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh social commerce terhadap niat pemesanan hotel terutama bekerja melalui pembentukan persepsi merek di benak konsumen. Atau dengan kata lain, ulasan rekomendasi dan interaksi sosial online terlebih dahulu membentuk citra merek hotel, yang selanjutnya mendorong niat pemesanan. Sebaliknya, pada hipotesis 7, customer engagement tidak terbukti memediasi hubungan antara social commerce dan booking intention, not supported. Ini menunjukkan bahwa meskipun social commerce mampu meningkatkan keterlibatan konsumen, keterlibatan tersebut tidak secara langsung diterjemahkan menjadi niat pemesanan hotel. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, customer engagement lebih berperan dalam membangun hubungan jangka panjang dibandingkan sebagai mekanisme konversi pemesanan jangka pendek. Nah, pada intinya, social commerce paling kuat bekerja dengan membentuk brand image yang pada akhirnya itu mendorong niat booking. Sementara engagement yang tinggi belum tentu langsung berubah menjadi niat pemesanan. Nah, selanjutnya sebagai konklusi, social commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap hotel brand image dan customer engagement di Indonesia, yang menunjukkan bahwa konsumen hotel domestik sangat mengandalkan ulasan online, rekomendasi, dan interaksi digital dalam membentuk persepsi dan keterlibatan terhadap merek hotel. Social commerce berpengaruh langsung terhadap booking intention, namun dengan kekuatan pengaruh yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pasar hotel Indonesia, social commerce lebih berperan sebagai sumber informasi dan referensi awal dibandingkan sebagai pendorong langsung keputusan pemesanan. Hotel brand image terbukti menjadi faktor utama yang mempengaruhi booking intention konsumen hotel di Indonesia, yang menegaskan pentingnya persepsi merek dalam industri perhotelan yang bersifat intangible dan sangat kompetitif. Selanjutnya, customer engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap booking intention, yang menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen Indonesia di media sosial hotel belum tentu langsung diterjemahkan menjadi keputusan pemesanan, terutama dalam keputusan jangka pendek. Lalu, hotel brand image
memediasi secara signifikan hubungan antara social commerce dan booking intention, sementara customer engagement tidak berperan sebagai mediator. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme utama pengaruh social commerce di Indonesia bekerja melalui pembentukan persepsi merek, bukan melalui keterlibatan digital semata. Temuan ini mencerminkan karakteristik konsumen hotel domestik Indonesia yang cenderung rasional dan selektif, di mana keputusan pemesanan lebih dipengaruhi oleh citra merek, kredibilitas ulasan, serta persepsi kualitas dibandingkan oleh intensitas interaksi di media sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemasaran digital hotel di Indonesia perlu difokuskan pada penguatan brand image melalui pengelolaan ulasan dan reputasi online, khususnya pada platform pemesanan dan media sosial yang paling sering digunakan oleh konsumen domestik. Dalam konteks industri perhotelan Indonesia, social commerce paling efektif mempengaruhi niat pemesanan hotel melalui pembentukan hotel brand image. Sementara customer engagement lebih berperan pada hubungan yang jangka panjang. Nah, lalu sebagai rekomendasi, yang pertama, managerial application for the hospitality industry, temuan bahwa social commerce berpengaruh kuat terhadap hotel brand image menunjukkan bahwa manajemen hotel perlu memprioritaskan pengelolaan konten dan interaksi digital secara strategis. Hotel tidak lagi hanya berfokus pada promosi harga, tetapi perlu membangun persepsi merek yang konsisten, kredibel, dan menarik melalui ulasan online, rekomendasi pelanggan, serta kehadiran aktif di media sosial. Yang kedua, customer engagement terbukti meningkat melalui social commerce. Keterlibatan tersebut tidak secara langsung mendorong niat pemesanan. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas engagement harus diarahkan secara lebih strategis, bukan sekedar meningkatkan interaksi, tetapi difokuskan pada pembentukan persepsi kualitas, keandalan, dan nilai merek hotel. Yang ketiga, brand image merupakan mediator utama antara social commerce dan booking intention, menegaskan bahwa citra merek menjadi aset strategis utama dalam keputusan pemesanan hotel. Oleh karena itu, hotel perlu memastikan bahwa pesan melalui visual dan narasi yang ditampilkan di medsos, media sosial, dan platform pemesanan secara konsisten mencerminkan kualitas layanan dan pengalaman menginap yang ditawarkan. Selanjutnya, practical recommendations for Novotel Pulau Mas Jakarta. Nah, ini sebagai hotel yang launching pada Desember 2025 yang lalu, Novotel Pulau Mas Jakarta memiliki peluang strategis untuk membangun brand image sejak awal melalui pemanfaatan social commerce. Nah, berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, Novotel Jakarta Pulau Mas bisa berfokus pada penguatan brand image digital sejak pra-launching. Novotel Pulau Mas disarankan untuk secara aktif mengelola ulasan awal, soft opening reviews, bekerja sama dengan key opinion leader, serta mendorong konten buatan pengguna, user-generated content yang menonjolkan kualitas fasilitas, kenyamanan, dan pengalaman menginap. Yang kedua, optimalisasi ulasan online sebagai sumber kepercayaan. Nah, mengingat ulasan online terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk citra merek dan niat pemesanan, manajemen Novotel Jakarta Pulau Mas perlu merespon ulasan secara profesional, cepat, dan konsisten, baik ulasan positif maupun negatif, guna membangun kredibilitas dan kepercayaan calon tamu. Yang ketiga, menggunakan media sosial sebagai alat pembentuk persepsi, bukan sekedar engagement. Nah, aktivitas media sosial yang dibuat atau yang dikerjakan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada likes atau comments, tetapi diarahkan untuk memperkuat persepsi merek Novotel Jakarta Pulau Mas sebagai hotel yang modern, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan konsumen urban, secara khusus segmen staycation dan leisure domestik. Nah, yang keempat, menyesuaikan narasi digital dengan segmentasi konsumen. Domestik mengingat mayoritas responden menggunakan hotel untuk staycation dan relaksasi. Konten pemasaran digital Novotel Jakarta Pulau Mas dapat menekankan aspek pengalaman, fasilitas, dan kenyamanan, bukan hanya aspek fungsional saja atau harga saja. Lalu, implikasi bagi konsumen, dari sisi konsumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, social commerce berperan penting sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan pemesanan hotel. Yang kedua, konsumen perlu menyadari bahwa ulasan, rekomendasi, dan konten media sosial tidak hanya mempengaruhi persepsi mereka secara emosional, tetapi juga membentuk citra merek hotel secara keseluruhan. Yang ketiga, konsumen diharapkan dapat bersikap lebih kritis dan selektif dalam menilai informasi digital dengan mempertimbangkan konsistensi ulasan, kredibilitas sumber, serta kesesuaian antara citra merek yang dibangun secara online dengan kebutuhan dan preferensi pribadi. Dan yang keempat, dengan memahami peran social commerce dan brand image dalam proses pengambilan keputusan, konsumen dapat membuat pilihan pemesanan hotel yang lebih rasional, informatif, dan sesuai dengan ekspektasi pengalaman menginap yang diharapkan. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan didikan yang Pak Daniel berikan kepada kami. Salam hormat, salam sehat. Terima kasih, Pak Daniel.